Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar sahabat Nusantara semuanya, anggota grup Kapilah Dagang Nusantara? Alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu kembali ya dalam program kajian The Power of Copywriting, ya, bagian daripada materi-materi yang ada di dalam grup Kapilah Dagang Nusantara. Nah, kemarin sudah Kak Yuda sampaikan tentang audio penghantar materi, ya. Di situ dijelaskan tentang sedikit ya bahasan tentang copywriting. Nah, malam hari ini intinya Kak Yuda akan menyampaikan lebih detail lagi ya, apa itu copywriting ya. Jadi nanti kita akan kupas tuntas dan Kak Yuda menggarisbawahi kepada seluruh anggota, kepada seluruh teman-teman yang mendengar audio ini untuk betul-betul menyimak materi pada malam hari ini, karena materi malam hari ini sangat urgent sekali, penting sekali. Kalau materi malam hari ini kemudian dilewati, itu akan berpengaruh pada materi-materi yang akan datang. Itu ya. Jadi tolong betul-betul materi malam hari ini ya harus betul-betul disimak, karena memang materi malam hari ini adalah dasar daripada tema copywriting itu sendiri. Nah, sahabat Nusantara, dalam bisnis promosi itu perannya sangat penting ya. Promosi membuat orang lain mengenal produk kita, membeli produk kita, dan di satu sisi promosi bahkan bisa membuat hasil jualan kita melonjak seketika gitu ya. Kayut pernah mengalami gitu ya, di berbagai aktivitas usaha dan bisnis Kayut itu luar biasa gitu pengaruh promosi terhadap usaha kita. Dan nanti insya Allah pada kesempatan malam hari ini Kayut akan membahas itu semua gitu ya. Nah, jika hasil jualan kita semakin banyak, itu artinya semakin banyak uang yang masuk ke dalam usaha atau bisnis kita. Dan biasanya semakin banyak uang yang masuk, itu artinya semakin banyak penghasilan yang kita dapatkan. Ya atau ya? Ya iyalah ya gitu ya. Nah, bayangkan ketika kita berhasil menjual 10 produk dalam satu hari, lalu bandingkan di hari lainnya kita berhasil atau mampu menjual 100 produk dengan harga satuan yang sama gitu ya. Mana yang hasilnya lebih banyak, mana yang profit omsetnya lebih banyak, mana yang keuntungannya lebih banyak ya. Saat kita berhasil menjual 10 produk atau 100 produk, kayak terasa jawaban semua orang akan sama, bahwa hasil yang lebih banyak adalah yang penjualan 100 produk dalam satu hari gitu ya. Nah, semakin banyak yang berhasil dijual, semakin banyak hasil yang bisa kita bawa pulang. Ya, semakin banyak yang produk atau jasa yang berhasil kita jual, maka semakin banyak rezeki yang bisa kita kirim ke rumah kita gitu ya. Karena hal inilah ya, kita harus sadar ya, bahwa promosi itu penting, sangat penting dalam perjalanan usaha dan bisnis kita. Disadari atau tidak ya, barusan Kayut menjelaskan bahwa promosi itu secara tidak langsung berpengaruh, sangat berpengaruh kepada penghasilan kita. Jadi kalau bicara penghasilan itu pengaruh daripada promosi kita. Jadi promosi mempengaruhi usaha atau bisnis kita. Nah, usaha bisnis kita mempengaruhi penghasilan kita. Jadi kalau mau penghasilannya bagus, maka bisnisnya harus bagus. Nah, kalau bisnis atau usahanya mau bagus, maka promosinya harus bagus. Nah, ngomong-ngomong soal promosi, maka kita akan selalu bertemu dengan sesuatu yang namanya iklan. Tahu kan iklan itu apa? Ya tahulah. Ya pasti tahulah, nggak mungkin nggak tahu ya. Zaman sekarang kalau nggak tahu iklan mungkin tinggalnya di dalam goa kali ya, nggak pernah keluar dari goa gitu ya. Terus kemudian nggak ada wifi, nggak ada sinyal, nggak ada handphone dan lain sebagainya ya. Zaman sekarang orang semua pasti tahu apa itu iklan ya. Tapi agar pemahaman kita sama, maka Kayut akan menjelaskan pengertian tentang iklan ya, supaya kita sama dulu nih, iklan tuh apa sih gitu kan. Jangan sampai nanti malah menyebutkan ikonnya atau produknya gitu ya, bukan. Jadi iklan itu adalah suatu pesan
tentang barang atau jasa yang disampaikan lewat suatu media. Tujuan iklan adalah agar orang menjadi tertarik untuk membeli atau menggunakan produk dan jasa yang kita iklankan, gitu ya. Dalam bisnis, agar kita bisa membuat iklan yang bagus, kita bisa menempuh dua cara. Cara yang pertama adalah membuat sendiri iklannya, ya. Yang kedua adalah menyewa jasa profesional untuk membuatkan iklannya, gitu ya. Dari dua pilihan ini, ternyata kebanyakan pebisnis menempuh jalan yang pertama loh. Ya wajar saja meminta orang lain membuat iklan, butuh nominal ya berjuta-juta gitu ya. Karena iklan membuat sebuah konten iklan itu mahal gitu ya, jutaan gitu ya. Banyak yang berpikir uang sebanyak itu lebih enak dibuat ke dunia fantasi kali ya, ke Ancol gitu, berenang di pantai gitu ya. Atau makan sama teman-teman gitu, makan bakso mie ayam, daripada diberikan kepada orang lain atau ke jasa pembuat iklan atau konten gitu ya. Nah, masalahnya Kait menemukan banyak sekali teman-teman yang masih merasa kesulitan dalam membuat iklan itu sendiri, terutama yang berkecimpung di bisnis online, terutama dalam memproduksi konten. Nah, untuk materi konten nanti ada materi khusus ya. Jadi Kak Yuda sampaikannya nggak sekarang nih. Kalau materi tentang konten itu apa dan bagaimana gitu ya. Jadi materi konten kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Kita bahas tentang copywriting dulu. Nah, curhatan teman-teman yang punya bisnis online ya, tentang copywriting, menulis iklan itu sulit kata mereka. Atau ada juga yang curhat sudah capek-capek nulis iklan, jangankan dapat pembeli, yang tanya-tanya aja nggak ada, garing gitu, jangan klik gitu ya. Nah, apakah ini yang juga dialami oleh kita semua di dalam grup ini gitu ya? Pertama ada kesulitan dalam menulis iklan, membuat narasi iklan. Lalu kedua, kemudian kita udah capek-capek bikin iklan, udah sebagus mungkin bikin iklan menurut kita gitu. Pada saat di post ternyata nggak ada respon. Ternyata jangankan dapat order gitu ya, dapat pembeli ya, boro-boro ada pembeli. Nanya-nanya aja enggak sama sekali gitu ya. Nah, jika iya, Kak Ayut akan coba berikan solusinya lewat program ini, lewat grup, melalui grup Kapila Dagang Nusantara ini. Insya Allah ke depan banyak materi yang akan Kak Ayut share. Mudah-mudahan bisa membantu ayah, bunda, dan kakak semuanya. Kak Ayut percaya bahwa segala masalah pasti ada solusinya gitu ya. Dan untuk masalah di atas ya, masalah yang tadi Kak Ayut sebutkan, salah satu solusi yang bisa Kak Ayut tawarkan adalah sebuah pengetahuan ya, sebuah knowledge ya. Pengetahuan dan knowledge ini disebut dengan copywriting atau teknik menulis copywriting yang Kayut sebut sebagai the power of copywriting. Nah, sebagian mungkin sudah akrab dengan pengetahuan ini dan mungkin sebagian belum tahu. Nah, agar adil, maka Kayut akan jelaskan dari awal saja ya. Untuk yang sudah paham, mungkin ini bisa menjadi pengingat bersama-sama. Dan untuk yang belum paham, ini bisa jadi kesempatan memahami ilmu, pengetahuan, knowledge ya, tentang copywriting dari awal ya. Oke, kita akan perdalam ya tentang copywriting. Jadi apa sih copywriting itu ya? Kalau kita buka di Wikipedia, copywriting adalah written content conveyed through online media ya, and print materials. Copy is content primarily used for the purpose of advertising or marketing. This type of writing material is often used to pursue a person or group as well as to raise brand awareness. The ultimate goal of copy is to get the reader to take a particular action. Nah, itu versi Inggrisnya tuh. Versi bahasa Inggris ya. Kok jadi bahasa Inggris ya? Enggak. Kita akan gunakan versi Mangoleh aja. Oda di Mangoleh bukan ya. Kita pakai versi bahasa Iron Man-nya aja ya, bagaimana gitu ya. Kita pakai bahasa Iron Man ya. Oke. Copywriting adalah tulisan yang disampaikan melalui media online atau media cetak yang biasa digunakan untuk memasarkan sesuatu ya. Tulisan itu untuk mempengaruhi dan meyakinkan satu atau sekumpulan orang terhadap suatu produk atau jasa. Nah, goal utama dari tulisan ini adalah untuk membuat pembacanya yang baca daripada narasi kita atau iklan kita tadi melakukan suatu hal yang spesifik gitu ya.
melakukan suatu hal yang spesifik. Kaidah ulang ya. Jadi copywriting itu adalah tulisan yang disampaikan melalui media online atau media cetak yang biasa digunakan untuk memasarkan sesuatu. Jadi copywriting tulisan yang disampaikan melalui media online atau media cetak yang biasa digunakan untuk memasarkan sesuatu. Tulisan itu untuk mempengaruhi dan meyakinkan satu atau sekumpulan orang terhadap suatu produk atau jasa, ya. Goal utamanya dari tulisan ini adalah untuk membuat pembacanya yang baca tadi melakukan suatu hal yang spesifik, ya. Jadi kalau diambil poin-poinnya, copywriting itu pertama adalah sebuah tulisan, gitu. Yang kedua untuk memasarkan, yang ketiga untuk mempengaruhi dan meyakinkan. Yang keempat, membuat pembacanya melakukan sesuatu yang lebih spesifik. Dalam hal ini mungkin akhirnya dia dia closing ya, membeli produk kita, menggunakan jasa kita dan lain sebagainya. Jadi terjemahan simpelnya itu, copywriting adalah tulisan yang digunakan untuk memasarkan sesuatu, ya, tulisan yang digunakan untuk memasarkan sesuatu dengan cara mempengaruhi dan meyakinkan agar siapapun yang membaca tulisan itu melakukan sesuatu. Oke ya. Nah, ngomong-ngomong melakukan sesuatu itu, melakukan apa sih? Ya banyak gitu ya, tadi sudah kayak disebutkan ya. Dengan copywriting kita bisa mengedukasi orang yang tidak paham produk kita jadi paham ya apa yang kita jual. Kemudian kita bisa membuat orang yang cuek dengan produk yang kita jual tadi jadi tertarik, ya. Kita juga bisa membuat seseorang membeli produk kita tanpa menunda. Kita bisa membuat seseorang membeli berulang-ulang, repeat order ya. Berulang-ulang kali beli produk kita atau menggunakan jasa kita. Kita juga bisa memasarkan produk kita lebih mudah dan banyak hal lain-lainnya gitu ya. Dengan copywriting ini banyak hal yang akan bisa terjadi gitu ya. Bagaimana? Jadi copywriting itu ya menurut Kaido menarik. Bagaimana menurut teman-teman? Pasti menarik ya untuk kita pelajari. Kalau gitu kita akan lanjut saja meneruskan materi copywriting pada malam hari ini. Kaido berharap semua yang mendengarkan audio ini bisa lebih semangat lagi nanti berjualannya. Karena Kaido akan berikan masukan-masukan, kita sharing, kita berbagi ya, bagaimana bisnis online kita atau usaha kita baik di online maupun yang offline lah ya, semuanya bisa lancar, bisa dimudahkan dan mendapatkan omset yang banyak, yang miliaran gitu ya, yang triliunan gitu ya. Oke, bahkan ada seorang guru yang pernah menyampaikan kepada Kayut, ya, mustahil seseorang bisa jualan online laris manis tanpa menguasai copywriting. Ini guru loh yang ngomong. Jadi beliau katakan mustahil seseorang bisa jualan online laris manis, artinya laku keras, tanpa menguasai copywriting. Ya, banyak orang telah berhasil mencapai omset ratusan juta dengan relatif cepat, ya, karena mereka menguasai pengetahuan atau ilmu copywriting. Jadi kesimpulannya, teman-teman, sahabat Nusantara, anggota grup Kapila Dagang Nusantara, kesimpulannya adalah mempelajari copywriting itu sangat penting, pakai banget gitu ya, sangat penting banget gitu ya. Pertanyaan sekarang, kalau mau belajar copywriting harus mulai dari mana gitu. Nah, mulai saja dari bergabung di grup Kapila Dagang Nusantara, kemudian mulai dari membaca membaca terus pesan-pesan atau broadcast dari Kayut, ikut kajian-kajiannya. Ya udah dari grup ini aja mulainya gitu ya. Pada repot nanya, pada japri ya, ditanya ya, lalu mulai bagaimana Kayut copywriting dan sebagainya. Ya, dari grup ini nanti dibagi, di-share pengetahuannya, knowledge-nya, insight tentang copywriting-nya gitu ya. Jadi nggak perlu pada khawatir ya. Jadi grup ini akan secara automatically kapanpun ya, dimanapun posisi Kayut akan bagi satu hal yang mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membuat usaha kita berjalan lebih lancar ya. Insya Allah Kayut akan jelaskan pelan-pelan ya. Banyak orang berpikir inti dari copywriting adalah jualan. Pokoknya jualan, pokoknya harus dapat pembeli, pokoknya harus dapat transferan gitu ya. Berpikir seperti ini boleh-boleh aja gitu ya. Tapi coba marilah lihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Yang Kayut pahami pada dasarnya copywriting adalah pengganti komunikasi
Ya, pada dasarnya copywriting adalah pengganti komunikasi. Jika kita terbiasa berkomunikasi dengan lisan atau berbicara langsung, maka dalam dunia copywriting komunikasi dilakukan dengan tulisan. Kayak ulangin ya. Maka dalam dunia copywriting komunikasi dilakukan dengan tulisan. Ya, kita menyampaikan sesuatu dengan tulisan. Kita memasarkan produk kita ya, dibantu dengan tulisan. Nah, dalam prinsip komunikasi yang baik adalah ketika orang lain paham apa yang kita sampaikan. Coba kita perhatikan sejenak. Paham, memahami adalah kata kuncinya. Inilah alasan kenapa banyak orang gagal membuat copywriting, gagal menjual produk mereka. Mohon maaf, kebanyakan orang hanya menulis secara asal-asalan seperti yang kemarin di penghantar materi sudah Kak Yuda sampaikan. Tidak berusaha membuat pembacanya paham dengan apa yang mereka jual. Ya, padahal bisa jadi orang lain tidak beli produk kita bukan karena mereka cuek atau acuh. Bisa saja mereka tidak beli karena mereka tidak paham dengan apa yang sebenarnya kita jual. Karena itu saat kita membuat iklan, yang kita harus lakukan pertama kali adalah berusaha untuk membuat pembaca iklan kita paham dengan apa yang kita tawarkan. Gitu ya. Setidaknya untuk mengerti hal ini ada 3 prinsip yang bisa kita ingat ya, yang bisa kita terus ingat. Yang pertama, jika produk kita tidak dikenal, maka orang lain otomatis akan menolaknya. Jika produk kita tidak dikenal, maka orang lain otomatis itu akan menolaknya. Ya. Yang kedua, jika orang yang kita juali tidak paham dengan detail manfaat produknya, maka mereka akan mengatakan harganya mahal. Dimurah-murahin juga nggak bisa, gitu ya, karena harga sudah segitu. Yang ketiga, semakin detail penjelasan kita, semakin besar kemungkinan produk kita dibeli. Kayu ulangin ya, yang ketiga nih ya. Semakin detail penjelasan kita, semakin besar kemungkinan produk kita dibeli. Nah, makanya kadang produk itu pada saat dipasarkan itu bisa di-offer atau dikoneksikan ke website atau ke sebuah landing page ya. Bedanya website itu penuh ya, kalau landing page hanya per halaman. Nah, ini di landing page itulah kemudian calon pembeli itu digiring dengan knowledge, dengan pengetahuan, dengan penjelasan yang detail tentang produk itu, sampai ke harga-harganya, fungsi-fungsinya, manfaatnya, benefitnya, kemudian itu untuk apa ya, kalau kita pakai produk itu, kemudian kenapa, bagaimana, itu semua dijelaskan ya. Nanti kita belajar ya semua tentang website, tentang landing page, semua kita belajar ya, bisnis online kita pelajari. Kita berharap grup Kapila Dagang Nusantara akan menciptakan miliarder, orang kaya raya yang dermawan hatinya, yang kaya raya, punya harta banyak, betul-betul bermanfaat untuk umat, bangsa dan negara. Amin. Jadi ketika kita iklan dan ingin produk kita tidak ditolak, tidak dianggap produknya mahal, dan ingin dapat pembeli, maka berusahalah membuat orang lain kenal produk kita dulu. Buat calon pembeli paham dan buat calon pembeli mengerti tentang produk kita. Sampai di sini kita sekarang mengerti bahwa membuat orang paham dengan apa yang kita tuliskan adalah inti dari copywriting. Lantas bagaimana caranya? Sabar ya. Sabar. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Bagaimana kuotanya, masih ada apa enggak? Bisa lanjut atau tidak audionya? Untuk bisa membuat ayah, bunda, kakak menulis iklan yang menghasilkan, Kayu akan sampaikan perlahan pada materi-materi berikutnya ya. Di materi kedua kita akan belajar komposisi iklan agar membuat orang lain paham dan membeli produk kita. Di materi selanjutnya Kayu akan jelaskan frasa-frasa atau kalimat-kalimat yang bisa eksekusi ya, yang bisa dipakai agar iklan kita lebih membius, lebih menghipnotis, langsung skakmat, langsung closing. Itu Kayu alami itu ya. Cuman sedikit tiba-tiba langsung closing, langsung dia transfer gitu loh. Enak gitu kalau jualan begitu tuh, enak banget. Kenapa? Karena memang ada kekuatan. Jadi kata-kata itu punya kekuatan, punya energi.
Nah, copywriting itu di situ gitu mainnya. Mainnya di apa, seni menulis kata-kata, merangkai kata-kata ya. Banyak wanita yang tunduk dengan seorang pria, seorang laki-laki, lalu kemudian ikhlas ridho dinikahi hanya dari sebuah kata-kata. Sang pria, sang lelaki itu kemudian mengiklankan dirinya dengan frasa-frasa, dengan kalimat-kalimat yang menghipnotis, membius, hingga akhirnya wanita itu pun takluk dan mau ikhlas ridho dinikahi ya. Dan Kayut juga akan berbagi tips untuk membuat pembaca iklan ya, iklan kita itu kebelet kebelet banget pengen beli tanpa menunda lagi gitu. Sekarang harus beli, harus ada gitu, maksa gitu belinya ya. Di materi sharing cara agar agar lancar menulis dan tidak mentok gitu ya. Bagaimana caranya sih kita bisa terus-terusan produktif menulis gitu ya. Kemudian Kayut juga akan membocorkan nih kunci penting agar copywriting kita selalu menarik pembeli untuk datang, untuk membeli tentunya ya. Dan banyak lagi lah di grup Kapila Dagang Nusantara ini. Itu baru satu bab copywriting, belum yang lain-lain lagi ya. Nanti ada Facebook Ads, ada Insta Ads, wah banyak lah. Insya Allah doakan saja Kapila Dagang Nusantara ya, program dari Istana Duafa Sahabat Nusantara bisa terus bermanfaat ya. Dan insya Allah ini semua diberikan secara gratis hanya di grup Kapila Dagang Nusantara. Karena memang azam atau tekad Kayuda dibentuknya grup Kapila Dagang Nusantara ini adalah Kayuda ingin membangun emak-emak, ayah-ayah, kakak-kakak ya, pemuda-pemudi, semua yang pengen berdagang ya, untuk menghidupkan kembali sunnah sukses Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in ya, dalam berdagang, dalam bermuamalah ya. Oleh karena nanti isi daripada grup dagang Kapila Dagang Nusantara ini adalah seputar pengetahuan, knowledge, teori tentang bagaimana berdagang, bagaimana bermuamalah, bagaimana menjadi orang yang sukses, yang hebat dan lain sebagainya. Ya, kemarin di awal-awal sekali Kayuda sampaikan bahwa tema besar kita adalah cerdas menjadi pengusaha seperti Rasulullah SAW, gitu ya. Jadi mudah-mudahan ke depan bermanfaat untuk kita semua ya. Kayuda akan bagikan cuma-cuma untuk para calon miliuner di grup ini. Apapun bentuk usaha teman-teman, apapun bentuk perdagangan sahabat-sahabat semua, produknya apa, masakan, kosmetik, kaos, fashionable dan sebagainya, itu semua pokoknya terserah. Yang pasti basic ilmunya, cara berdagang, bermuamalahnya, biar kenal halal dan haram, tidak terbentur dengan satu hal yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah akan dibagikan di grup Kapila Dagang Nusantara. Nah, yang perlu ayah, bunda dan kakak lakukan hanya satu. Silahkan simak terus materinya gitu ya. Nah, agar program ini berdampak kepada kita, Kayut ada sedikit tugas untuk ayah, bunda, kakak ya, bisa dikerjakan gitu ya. Jika ayah, bunda, kakak kerjakan, syukurlah, alhamdulillah gitu ya. Berarti benar bahwa ayah, bunda, kakak adalah calon miliuner atau miliarder di November 2020 ini gitu ya. Kayut yakin ini akan bermanfaat untuk ayah, kakak dan bunda ya. Kalau ayah, bunda dan kakak semua anggota grup Kapila Dagang Nusantara ini mau mengerjakan, silahkan. Kalau nggak mau ngerjakan ya juga nggak masalah ya. Jadi Kayut mau ngasih tugas nih. Kayut berprasangka baik saja bagi yang nggak mau ngerjakan. Mungkin Anda sudah ahli dalam menulis copywriting, jadi tidak perlu mengerjakan tugasnya gitu ya. Lalu apa tugasnya gitu? Untuk langkah awal di materi yang perdana ini, kita untuk bisa memahami dunia copywriting, Kayuda minta tolong teman-teman melakukan hal-hal sebagaimana berikut ya. Yang pertama, perbanyak referensi ayah, bunda, kakak tentang copywriting. Ya, ayah, bunda, kakak bisa dapatkan dari buku atau mungkin kursus online jika belum bisa, atau banyak japri dengan Kayut, atau cari informasi gratisan di internet ya. Tanya dengan Wikipedia atau Google gitu, Mbah Google gitu ya. Bisa cari di situ atau di YouTube banyak tentang copywriting. Yang kedua, tugasnya adalah cari minimal 10 kompetitor. Ulangi ya, tugas yang kedua. Tadi kan tugas yang pertama tentang knowledge ya, tentang memahami lagi dunia copywriting dengan cara memperbanyak referensi
ya tentang copywriting tadi. Nah, tugas yang kedua adalah cari minimal 10 kompetitor yang menjual produk mirip dengan yang ayah, bunda, kakak sedang jual saat ini. Simpan iklan mereka, lalu coba tulis ulang dengan bahasa ayah, bunda, dan kakak sendiri. Ini namanya studi banding. Ya, jadi studi banding. Kalau ayah, bunda, kakak meniru dari 10 kompetitor, itu disebut riset, studi banding. Tapi kalau hanya meniru dari satu orang, satu kompetitor, maka ayah, bunda, kakak disebut nyontek gitu ya. Jadi kalau mau copy paste tuh kalau jangan dari satu orang gitu loh. Lihat dulu 10 atau 20 atau 50 gitu, riset gitu loh. Oh ini begini, oh ini begini, oh kekuatannya di sini. Nah, itu yang kemudian kita ambil, kita riset. Lalu kemudian kita jadikan senjata untuk iklan kita ke depan gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi cari 10 kompetitor, ambil iklannya, lalu kemudian ayah, bunda, kakak tulis ulang iklannya dengan bahasa ayah, bunda, kakak sendiri ya. Tugas yang ketiga adalah ikuti materi ini sampai selesai. Ulangi terus audio malam ini, dan jangan terlewatkan satupun. Semua hal yang tadi Kak Yuda sampaikan itu akan memperkaya kosakata ayah, bunda, dan kakak semuanya. Dalam ilmu menulis ya, atau copywriting, kosakata itu sangat penting. Karena semakin banyak kosakata yang kita kuasai, maka menulis copywriting akan menjadi semakin mudah untuk kita. Gitu ya. Baiklah ya bunda, kakak semuanya, itu saja dulu untuk materi perdana kita malam hari ini. Ada banyak hal keren dan rahasia yang akan kami bongkar di materi-materi berikutnya, tapi kita pelajari pelan-pelan saja agar lebih mudah paham ya. Cukup sekian dari Kayut ucapkan selamat ya mengerjakan tugas. Lalu kita ketemu lagi besok malam insyaallah. Kayut tutup dulu ya dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.